Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fitri akan jelaskan bagian bab 6 di mata kuliah Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan dalam konteks global. Makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memuat prinsip-prinsip fundamental yang menggarisbawahi pentingnya keadilan dan kehormatan dalam hubungan antar individu. Keadilan sosial di tingkat global. Sila kedua menegakkan pentingnya keadilan dari setiap aspek kehidupan. Tapi sayangnya di Indonesia ini untuk bidang keadilan sangat minim. Dalam konteks global, keadilan mencangkup upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan yang ada di berbagai negara dan komunis. Yang pertama, mengurangi ketidakselarasan ekonomi. 2. Mengurangi kemiskinan. 3. Memperjuangkan hak asasi manusia. 2. Penghormatan terhadap hak-hak individu. 3. Kehidupan yang beradab. 4. Dialog antar budaya dan toleransi. Dari aspek ketiga, kehidupan yang beradab mencangkup 2 keterjemahan, yaitu etika global, 2. Tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dimaksud etika global ialah mempraktikkan etika yang baik dalam interaksi internasional, termasuk pedagang dan diplomasi dan bantuan kemanusiaan. Dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR, perusahaan internasional diharapkan untuk beroperasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab terhadap komunitas dan lingkungan di sekitar mereka. Dialog keempat, antar budaya dan toleransi. Dalam dunia semakin terhubung, dialog antar budaya dan toleransi menjadi semakin penting. Sila kedua menggarisbawahi penting peran budaya ialah mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya serta mendorong dialog yang konstruktif antara budaya yang berbeda. Toleransi terhadap perbedaan memperkuat sikap toleransi terhadap pembeda etnis, agama, dan budaya serta melawan segala bentuk ekstremisme dan diskriminasi. 5. Peran dan diplomasi internasional. Dalam hubungan internasional, sila kedua berfungsi sebagai prinsip panduan untuk diplomasi etnis, kehadiran organisasi internasional. 6. Pendidikan kemanusiaan global. Pendidikan yang menanamkan nilai kemanusiaan dalam kunci untuk menciptakan generasi yang peduli terhadap keadilan. Penghormatan ini termasuk pendidikan kultural, pendidikan multikultural, kesadaran sosial. Yang dimaksud pendidikan kultural ialah mengajarkan tentang keberagaman budaya dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan di sekolah dan universitas mendunia. Kesadaran sosial mendidik masyarakat tentang isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi dan ketidaksetaraan dan mendorong tindakan yang positif. Ketujuh, keterlibatan dalam isu-isu global. Sila kedua mendorong individu dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan.
Keadilan sosial menjamin adanya distribusi kenyataan. Keadilan sosial menjamin adanya distribusi kekayaan yang adil dan kesempatan yang sama untuk semua orang. Tetangga sosial, ketidaksetaraan ekonomi mencakup dua aspek, yaitu kesetaraan ekonomi dan kesenjangan sosial. Kesetaraan ekonomi globalisasi seringkali melebar juang antara kaya dan miskin, baik di dalam negara maupun antar negara. Kesenjangan sosial, terdapat ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi yang mengakibatkan ketidakadilan sosial. 2. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai kemanusiaan, hak untuk hidup, menghargai dan melindungi setiap individu untuk hidup dengan martabat dan bebas dari penyiksaan. Kedua, hak kebebasan menjamin hak setiap orang untuk berbicara, beragama, dan berpendapat tanpa takut direpresi. Tantangan sosial ada dua aspek, yaitu akses terbatas ke layanan kesehatan. 2. Isu kesehatan global. 5. Keberlanjutan lingkungan. Nilai manusia, perlindungan lingkungan, menghargai dan menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Tanggung jawab terhadap planet, memastikan penggunaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya akan membahas isu-isu hak asasi manusia dan Pancasila. Pertama, ada pelanggaran hak asasi manusia. Isu-isu terkait yaitu kekerasan dan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang. Penyiksaan yaitu kasus-kasus penyiksaan, kekerasan dan tidak manusiawi dan melanggar hak untuk hidup dari penyiksaan. Penahanan sewenang-wenang yaitu penahanan tanpa proses hukum yang adil, melanggar hak atas kebebasan dan perlindungan hukum. Diskriminasi dan keterangan. Isu-isu terkait melingkup diskriminasi rasial dan etnis. Kedua, ketidaksetaraan gender. Diskriminasi rasial dan etnis, diskriminasi terhadap kelompok minoritas etnis atau rasial, baik di tingkat sosial maupun struktural. Kedua, ketidaksetaraan gender, ketidakadilan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek seperti kesempatan bekerja, pendidikan, dan perlindungan hukum. Relevasi Pancasila. Persatuan dan Kesatuan Pancasila mendorong persatuan dan kesatuan bangsa dengan menekan penghargaan terhadap keberagaman. 3. Kebebasan pendapat dan beragama. Isu-isu terkait penegakan kebebasan berpendapat, pembatasan hak individu untuk berbicara dan menyampaikan pendapat secara bebas dan sering mengarah pada pelanggaran hak kebebasan berekspresi. Frekuensi terhadap kelompok beragama, tindakan intoleransi dan persekusi terhadap kelompok agama minoritas yang melanggar hak kebebasan agama. Relevasi Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila menegaskan pentingnya kebebasan beragama sebagai bagian dari penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pancasila mendorong toleransi dan menghormati hak setiap orang untuk mendapat
berpendapat dan beragama. Keempat, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Isu-isu terkait akses keterbatasan ke layanan kesehatan, ketidakmampuan sejumlah masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan, yang memadai yang berdampak pada hak untuk hidup dan kesejahteraan. Kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makan, tempat tinggal, dan pendidikan. Yang kelima, hak atas pendidikan. Isu-isu terkait ketidaksabilitas pendidikan. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang, menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Kualitas pendidikan yang tidak merata, pembedaan kualitas pendidikan antara berbagai wilayah dan strata sosial. Krisis lingkungan dan hak asasi manusia. Isu-isu terkait berdampak pada perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam. Dampak perubahan iklim, kerusakan lingkungan yang mengancam hak dasar manusia seperti hak atas udara bersih, air bersih, dan tempat tinggal yang aman. Eksploitasi sumber daya alam, praktik ekstraktif yang merusak lingkungan dan mempengaruhi kehidupan komunitas lokal. Keadilan sosial dan kehidupan lingkungan Pancasila menekankan pentingnya membangun dan berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan sebagai bagian dan tanggung jawab sosial dan keadilan untuk generasi sekarang dan mendatang. Isu-isu hak asasi manusia yang ada saat ini menentang penetapan nilai-nilai Pancasila yang mendasari keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Implementasi yang konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan praktis sehari-hari dapat membantu memperbaiki pelanggaran HAM dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan beradab. Mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.